Hai guys, kembali lagi di Ruang Kosong. Kali ini kita akan melanjutkan cerita manhwa yang menceritakan tentang Chun Yo-won. Ia adalah anggota demonic cult yang selalu ditindas dan menjadi target pembunuhan. Kehidupan Yo-won berubah drastis setelah ia menerima mesin nano dari keturunannya di masa depan yang ditanamkan ke dalam tubuhnya. Mesin nano ini memberinya kemampuan penyembuhan diri dan memungkinkannya menguasai seni bela diri dengan cepat, membuka jalan baginya untuk merebut takhta demonic cult. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten yang akan kami unggah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke alur ceritanya. Selamat, kalian telah melewati ujian tahap pertama. Jelas penjaga kiri mengapresiasi para peserta yang lolos. Kalian akan mendapatkan medali tembaga yang menyimbolkan pendekar tingkat rendah di akademi. Selama 4 tahun ke depan, kalian akan menjadi murid akademi dan mendapat pelatihan. Di akademi, kalian tidak diperbolehkan menjawab iya atau tidak pada para pemimpin juga guru. Kalian hanya boleh menjawab dengan kata mado. Jawaban selain itu hanyalah saat mengulang perintah. Mengerti? Teriak penjaga kiri dengan keras. Mado, balas para peserta bersemangat. Kalau begitu, kita mulai pembagian kelompoknya. Lanjut, penjaga kiri memulai tahap selanjutnya. Di ruang kesehatan. Baiklah, karena sudah siap, mari kita mulai pengobatan, kata tabib baik memulai. Tabib, panggil Deon. Namaku Baek Jong Myong. Balas tabib baik memperkenalkan diri. Deon tersentak. Lebih baik panggil dengan nama belakangku daripada tabib. Lanjut, tabib baik. Kalau begitu, tabib baik, apa kondisi saya sangat parah? Tanya Deon. Rasanya sedih mengatakan ini pada murid akademi. Tapi kamu perlu 14-15 hari untuk bisa ikut pelatihan kembali. Lanjutnya merasa kasihan. Apa? Deon tersentak. Bagaimana ini? Kalau Nano mulai melakukan proses penyembuhan, aku bisa sembuh lebih cepat. Tapi kalau sembuh terlalu cepat, pasti aku dicurigai. Namun kalau aku diobati dengan normal, aku bisa tertinggal di pelatihan. Ditambah lagi, karena aku dibawa ke ruang kesehatan, aku tidak tahu apa yang terjadi setelah ujian tahap pertama, gumam Deon dalam hati. Jangan terlalu kecewa, timpal tabib baik. Tabib biasa memerlukan 1 bulan untuk bisa berhasil menyembuhkanmu. Tapi tabib yang ini adalah murid tabib baik Jongwoo, makanya bisa lebih cepat. Walau begitu, aku tetap tak bisa latihan, balas Deon kecewa. Walau tak begitu menghibur, aku akan pura-pura tak tahu kalau kau belajar bela diri dari penjaga kanan di sini, timpal tabib baik. Terima kasih, saya akan membalas jasa Anda, timpal Deon. Tak perlu berharap banyak, balas tabib baik. Baik, sekarang aku akan mulai menusuk jarum, jadi lepas dulu bajumu. Dengan cepat, tabib baik melepas baju Deon, menariknya dengan paksa. Deon terkejut. Wah, bocah ini. Setauku dia tidak pernah belajar bela diri, tapi tubuhnya bagus juga. Gumam tabib baik terkesima. Ya kan dia hanya berjanji tak belajar tenaga dalam... Apa dia belajar tenaga luar? Pertama di lubang tengah lengan. Lanjutnya memulai metode pengobatan. Jarum besi tajam berusaha merusak tubuh luar. Ganti ke mode bertahan darurat. Jelas Nano menginformasikan. Tidak boleh, balas Deon menghentikan. Jangan Nano, tabib ini menusuknya untuk menyembuhkanku. Kamu tidak bisa membedakan serangan dan tusukan ya? Menghentikan mode pertahanan darurat atas perintah pengguna. Jelas Nano. Deon menghela napas lega. Jika Anda tidak bilang kalau ini pengobatan, mode bertahan darurat akan diaktifkan jika Tuan terkena serangan fisik, timpal Nano. Baiklah. Kedepannya jangan bereaksi kalau aku melakukannya atas kemauanku sendiri, ya. Balas Deon. Baik, balas Nano. Perutku rasanya lebih nyaman, gumam Deon. Mencari informasi tentang akupunktur di dalam sistem, kata Nano. Jarum sedang memasuki titik-titik yang terluka parah. 6 titik akupunktur itu merangsang perut yang terluka dan mulai menjalankan proses penyembuhan. Wah, Nano, karena informasi yang kau berikan, aku jadi paham, timpal Deon. Jadi malu karena dilihat terus.
Aku akan memakai jarum dan moksibasi bersamaan. Kamu lebih baik tidur. Jelas tabib baik. Baik, balas Deon. Walau aku jawab begitu, aku tak bisa tidur karena Nano terus menjelaskan. Gumam Deon dalam hati. Titik di betis, titik di telapak kaki, titik tengah betis. Jelas Nano menginformasikan. Deon menyadari sesuatu. Nano, katanya kalau kamu menyembuhkan luka dalam, aku bisa cepat sembuh. Tapi kalau terlalu cepat sembuh, aku bisa dicurigai. Apa kamu bisa mengatur supaya tabib tak curiga pada denyut nadiku setelah aku sembuh? Pinta Deon. Setelah pengobatan sendiri selesai dan tabib meraba denyut nadi, saya akan mengubah denyut nadi, seakan masih ada kerusakan organ, balas Nano. Aku bertanya untuk jaga-jaga, ternyata bisa ya. Kalau aku bisa membohongi tabib baik selama 14 hari, aku bisa punya waktu mempelajari tenaga dalam dari penjaga kanan, gumam Deon dalam hati. Bagus, kalau begitu teruskanlah pengobatanku dan bohongi tabib baik saat meraba denyut nadi, perintah Deon. Baik tuan, balas Nano. Memulai pengobatan pengguna dan peningkatan darah. Latar berganti. Berbaris sesuai kelompok, jelas Guru Ho memberikan perintah. Mado! Seru para peserta. Aku akan menjelaskan ujian selanjutnya, jelas penjaga kiri. Sampai tahap ketiga, kalian menjalani ujian bersama. Untuk menjadi pendekar di tahap kedua, kalian harus bisa teknik dan strategi perang. Kalian punya waktu 20 hari saja. Hanya 20 hari? Pendek sekali. Apa aku akan bisa menghafal teknik dan strategi perang? Gumam para peserta terkejut dan khawatir. Kalian pasti penasaran kenapa ada 20 kelompok. Lewat pertarungan antara kelompok 3 minggu lagi, hanya 10 kelompok yang bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Itu alasannya. Lanjut penjaga kiri menjelaskan. Jadi setengah dari kita akan tereliminasi? Sial, tak ada murid dari sekte terkenal di grupku. Gumam para peserta kecewa. Orang yang satu kelompok dengan 6 sekte terkenal sangat beruntung. Ujian tahap kedua adalah ujian pertama dan terakhir yang memerlukan kerja sama kelompok. Jadi kalian boleh bertengkar dan keluar dari akademi bersama-sama. Hahaha, lanjut penjaga kiri sambil tertawa terbahak-bahak. Dia tetap saja suka mematahkan semangat setelah mengucapkan sesuatu yang baik. Gumam Guru Ho menanggapi. Kita akhiri kegiatan hari ini di sini. Beristirahatlah di asrama kelompok kalian, kata penjaga kiri. Mulai besok, para guru bela diri yang ada di depan kalian akan mulai mengajarkan strategi dan teknik perang dengan ramah. Ramah. Padahal aku tadi lihat mereka membuat orang yang melawan pingsan dan menarik mereka keluar. Gumam para siswa gemetar ketakutan. Silakan bubar, lanjut penjaga kiri mengakhiri. Orang ini adalah salah satu guru bela diri kelompok 8 Impyong. Murid nomor 3 tegur guru kelompok 8. Kenapa kamu masih di sini? Saya ingin bertanya pada guru. Balas pangeran ketiga. Kamu tahu kan aku tidak bisa menjawab pertanyaan yang tak berhubungan dengan pelatihan? Saya tahu itu, balas pangeran ketiga. Bagus, apa yang kau tanyakan? Tanya guru kelompok 8. Saya akan menjadi pemimpin grup 8. Padahal pemilihan pemimpin grup akan dilaksanakan besok. Para penerus 6 sekte ternyata meremehkan peraturan. Gumam guru kelompok 8. Murid nomor 7 yang masuk ke kelompok kami dibawa ke ruang kesehatan. Lanjut pangeran ketiga. Lalu, balas guru kelompok 8 menanggapi. Kami melaksanakan ujian berkelompok tapi satu orang tak ada. Saya tidak mau seluruh anggota tereliminasi. Lanjut pangeran ketiga. Lalu, balas guru kelompok 8 menanggapi. Dia tidak bisa ikut kegiatan yang tersisa tadi. Jadi saya ingin memberitahu. Yang saya dengar kepada nomor 7. Lanjut pangeran ketiga. Guru kelompok 8 terdiam sejenak berpikir. Hahaha, bocah rendahan. Kamu ternyata satu kelompok denganku. Keberuntunganmu hanya sampai di sini. Gumam pangeran ketiga menyeringai. Aku akan langsung ke ruang kesehatan dan menghancurkan lengan dan kakimu. Bagus sekali, kata guru kelompok 8 sambil memegang bahu pangeran ketiga. Kamu seperti mengerti dengan baik dasar ujian kelompok.
Aku puji kamu walau ini masih hari pertama. Aku akan mempertimbangkan pendapatmu, dan aku sebagai guru akan menyampaikannya kepada siswa nomor 7. Apa? Balas pangeran ketiga terkejut. Guru, Anda tidak perlu melakukannya. Saya bisa sendiri. Timpal pangeran ketiga menghentikan dengan gagap. Murid tidak bisa masuk ke gedung utama akademi kecuali dalam situasi istimewa. Kata guru kelompok 8 menegaskan dengan tekanan. Aku tidak tahu bahwa aku tidak bisa masuk ke gedung utama. Sial, kenapa banyak tak bolehnya? Gumam pangeran ketiga kesal. Walau aku Chun Mugeum adalah kandidat pemimpin sekte pengintai, di sini semuanya tak berpengaruh. Baiklah, saya mohon bantuannya guru. Timpal pangeran ketiga membungkuk hormat. Baik, cepat pergi ke asrama, balas guru kelompok 8. Guru, panggil pangeran ketiga menghentikan. Masih ada yang ingin dibicarakan? Tanya guru kelompok 8 menanggapi. Apa saya boleh tahu? Kapan nomor 7 bisa mulai ikut latihan kembali? Tanya pangeran ketiga. Itu bukan masalah. Sekarang sudah terlambat, aku akan memberitahu hal itu besok. Balas guru kelompok 8. Baik, terima kasih, timpal pangeran ketiga. Kalau begitu, aku akan incar dia saat kembali ke asrama. Cepatlah sembuh dan kembali, bocah hina. Aku akan membuatmu tersiksa sampai kau memohon untuk mati. Lanjutnya dalam hati, menyusun rencana. Gedung utama akademi. 14 hari, tanya guru kelompok 8 terkejut. Iya, karena luka dalam parah dia harus dirawat 14 hari. Kalau lama sekali dia akan sulit naik ke tahap selanjutnya. Timpal guru kelompok 8. Apa tak bisa lebih cepat? Pintanya. Masalahnya, bisa lebih cepat kalau dia punya tenaga dalam, tapi murid nomor 7 tak punya itu. Timpal tabib baik. Dia juga tak bisa menyembuhkan dirinya dari dalam, jadi mau tak mau butuh waktu lama. Ujian tahap kedua dilaksanakan 3 minggu lagi, tapi dia harus dirawat 2 minggu. Padahal aku berharap kelompokku tak tereliminasi gara-gara dia. Gumam guru kelompok 8 khawatir. Apa saya bisa bicara dengan murid nomor 7? Ada yang ingin saya sampaikan juga, pintanya. Sepertinya sulit karena dia sedang tidur. Apa perlu saya bangunkan, timpal tabib baik? Tidak perlu. Saya akan datang lagi besok, balas guru kelompok 8. Lagi pula besok dia masih akan tiduran, lanjutnya. Sampai jumpa lagi. Dia lulus dengan segala cara, tapi sepertinya keberuntungannya hanya sampai sini. Gumamnya dalam hati. Nampak Deon sedang tertidur pulas. Di luar ruangan terlihat siluet seseorang sedang menuju ke arah ruangan dengan cepat. Orang itu mendobrak pintu kamar Deon dengan keras. Deon yang terkejut seketika terbangun. Hehehe, muridku, gurumu datang. Jelas penjaga kanan menyapa dengan santai. Guru? Tanya Deon syok. Bau alkohol, keluhnya. Kamu tidak memberi salam? Sindir penjaga kanan. Murid memberi salam pagi kepada guru. Balas Deon memberi salam dengan hormat. Baiklah, apa kamu sudah menyelesaikan PR yang sudah kuberikan kemarin? Tanya penjaga kanan. Tanya Deon tersentak. Apa maksudnya? Catatan tentang tenaga dalam yang guru berikan, timpal Deon. Iya, aku kan sudah bilang hafalkan itu sampai aku datang lagi, timpal penjaga kanan. Padahal baru kemarin aku dibawa ke ruang kesehatan untuk diobati. Dia orang yang tergesa-gesa sekali. Gumam Deon dalam hati. Jangan-jangan kamu belum menghafalnya? Tanya penjaga kanan dengan santai. Untuk itu aku sudah memasukkannya ke nano. Gumam Deon. Tentu saja, saya sudah hafal. Balas Deon. Apa? Penjaga kanan terkejut. Dia menghafalnya walau sedang sakit, padahal aku sengaja memaksanya agar dia terburu-buru. Lanjutnya dalam hati. Baiklah, bagus sekali kalau kau sudah mengerjakan PR dariku. Lanjutnya mengapresiasi. Terima kasih pujiannya, balas Deon. Tapi guru, bukankah Anda datang terlalu pagi? Kenapa kamu lelah? Balas penjaga kanan. Bukan begitu, balas Deon. Kalau begitu, syukurlah. Lagi pula kamu harus tahu hal ini, timpal penjaga kanan. Aku hanya punya waktu mengajarimu 14 hari. Apa? Tanya Deon tersentak. Aku bisa bertemu denganmu seperti ini saat kau ada di ruang kesehatan. Tapi kalau kamu masuk asrama,
kita akan sulit bertemu di akademi, lanjut penjaga kanan. Saya tidak berpikir sampai ke sana, timpal Deon. Kamu kan langsung dirawat setelah masuk. Kamu tahu apa? Balas penjaga kanan. Lagi pula di siang hari aku harus kerja di bawah pemimpin kultus. Di waktu seperti ini pengamanannya longgar, jadi orang lain takkan tahu. Di akademi dilarang belajar bela diri orang luar seperti penjaga. Hanya bisa dari guru akademi. Kalau ketahuan pasti ini jadi masalah besar. Aku kira dia tidak berpikir panjang. Ternyata dia memperhatikan hal seperti ini juga. Gumam Deon dalam hati. Terima kasih atas pengertian guru, kata Deon sambil memberikan hormat. Bagus kalau kamu mengerti. Kita langsung mulai karena tak ada waktu. Jelas penjaga kanan. Sekarang? Tanya Deon merasa terlalu mendadak. Apa kamu tidak dengar gurumu bilang kita tak punya waktu? Balas penjaga kanan dengan nada menekan sambil menunjuk. Berbalik dan duduklah di lantai, perintah penjaga kanan. Baik, balas Deon tak paham. Cepat duduk, bentak penjaga kanan. Padahal lebih cepat kalau dia bilang maunya apa. Gumam Deon dalam hati. Syukurlah kamu sudah menghafal catatan soal tenaga dalamnya. Penjaga kanan mulai menjulurkan tangannya ke punggung Deon. Anda mau apa? Tanya Deon merasa aneh. Karena tak ada waktu. Aku akan memasukkan aliran energi ke dalam tubuhmu. Balas penjaga kanan menjelaskan. Memasukkan, jawab Deon. Maksudnya, ini adalah cara yang dibuat guruku. Lanjut penjaga kanan dengan nada menekan. Kamu tak perlu merasakan aliran energinya. Gurumu ini akan melakukan semuanya. Lanjutnya menyeringai. Guru, timpal Deon merasakan sesuatu di punggungnya. Tutup mulutmu rapat-rapat. Mati kita kalau kamu teriak dan penjaga datang. Perintah penjaga kanan memperingatkan. Teriak Deon tak bersuara menahan rasa sakit. Tutup mulutmu, kata penjaga kanan mengingatkan lagi. Energi yang tak berwujud masuk ke dalam saluran darah pengguna. Mencari dan menganalisis data. Diperkirakan energi yang berulang masuk ini adalah ki atau cakra. Menganalisis akibat yang akan muncul pada tubuh pengguna. Jelas Nano menginformasikan. Aku tahu tenaga dalam guru yang luar biasa. Sedang membuka dengan paksa darahku yang tertutup. Tapi ini membuatku menderita. Gumam Deon dalam hati sambil menahan rasa sakit. Anak ini, gumam penjaga kanan dalam hati merasakan kelebihan Deon. Apa benar dia belum belajar apa-apa? Tak ada darah atau kotoran yang menghalangi aliran tenaga dalam. Otot dan denyutnya pun sudah cukup kuat. Setauku dia belum belajar bela diri apapun. Apa ini karena tetua? Di antara 7 istrinya, beliau paling menyayangi Ibu Hua. Mungkin saja beliau memperhatikan anaknya yang ini secara khusus. Lanjutnya menduga. Pokoknya ini hal bagus. Dengan kemampuan seperti ini, dia membentuk tenaga hanya dalam 7 hari. Pada waktu yang sama, di asrama murid akademi nampak seorang siswa tengah berkelahi. Pangeran, teriak para siswa khawatir. Astaga, Pangeran, sadarlah, Pangeran, kata temannya menyadarkan Pangeran yang tengah terkapar. Siapapun aku dan dia, apa itu penting? Balas baik Gi. Di akademi, yang kuatlah yang akan menang. Karena aku menang, aku, baik Gi, akan menjadi pemimpin grup 12. Lanjutnya. Orang ini adalah murid nomor 18, Baek Gi, dari sekte peringkat atas, sekte lurus.